lihat. Dan ini naik turun. Ini dipasang mata bor. Kepalanya Intan. Tahap awal. Mulai masuk. Ini proses awal. Jadi ini adalah motor untuk menyedot air. Itu tempat penyedotannya. Kemudian didorong, ditekan melalui pipa ini. Kemudian naik dan dimasukkan melalui spool up itu. Kemudian air masuk mendorong ke dalam pengeboran. Dan ini hasilnya. Tujuannya adalah untuk pertama melunakkan tanah, tetapi yang lebih penting adalah dia mengangkat tanah yang dibor itu keluar. Ya, tanah yang dibor itu terangkat keluar bersama dengan air. Ini sudah nanjak, sekarang ditarik ke atas, ya masukin lagi, tarik ke atas, dan nanti akan disambung dengan pipa ini. Pipa-pipa ini untuk menyambung pengeboran lebih dalam lagi. Ini dipasang lagi. penambahan plastik bor. Belum mulai. Ayo mulai. Oke. Pengeboran berikutnya ini sudah 3-4 pipa ketemu batu gadas. Akhirnya beban mesin ditambah 2 orang naik ke mesin supaya agak berat mesinnya bertambah. Ini gambarnya. Nah, itu ada 2 orang yang memanjat, duduk di atas. Nah, itu adalah tujuannya untuk menambah beban. Penontonnya banyak. Penonton. Ini Pak Polisi. Ya mungkin Anda sekarang sedang melihat itu ada orang duduk di atas mesin itu ngapain gitu ya.
teman-teman sekalian, ya itu orang yang sedang duduk itu sebenarnya punya tujuan. Jadi sebagai pemberat alat bor, ya diharapkan pengeboran, ya dalam pengeborannya ini bisa ya berjalan lebih maksimal gitu kan, lebih mempercepat proses pengeboran. Itulah kira-kira. Hati-hati untuk nyampe banget. Safety first. Ayo Pak. Kesempatan ini saya mau nanya. Ya. Nanya ya, ini sama ahlinya pengeboran air. Ayo oke silakan Pak. Pakai ritual-ritual khusus nggak gitu Pak? Kalau saya nggak khusus nih? Nggak pernah. Nggak ya. Cuman kalau berdoa iya. Jadi ngandalin teknis lah ya Pak ya? Jadi kalau berdoa iya, dan kita selalu mengikuti prosedur teknis daripada PTSP atau SDM. Contohnya kita mau pemasangan casing itu harus dalam pengawasan SDM. Pemasangan pipa screen dalam pengawasan SDM. Pasang pompa pun begitu. Jadi harus dalam pengawasan SDM, nggak boleh semaunya sendiri. Itu secara teknis. Tapi kalau secara non medis, artinya yang secara non teknis, secara non teknis itu yang ritual-ritual itu, ya, misalnya dari boleh-boleh aja, memang ada, tapi kalau saya nggak pakai lah. Jadi lebih mengandalkan teknis, saya mengandalkan ilmiahnya gitu ya. Berdoa kepada Allah. Nah, berdoa lah intinya. Ya istilahnya kalau ritual yang penting tidak menyimpang daripada tujuan ajaran Islam, monggo silakan. Iya. Yang penting satu tujuan, mohon kepada Allah. Amin. Nah, terus ini kembali untuk mendapatkan air yang bersih itu tadi Pak. Untuk mendapatkan air yang bersih, kan mungkin ada teknis-teknis awam lah gitu kan. Tapi mungkin ada yang harus dilihat ke lab lah. Istilahnya yang di luar lab kita bisa memastikan bahwa air itu, oh ini udah bagus, layak. Itu gimana Pak? Nah, lapisan bumi itu berbeda. Kalau misalnya di sumber air itu 9-12 bagus, begitu didalemin di 16 jelek. Nanti kalau di 20 bagus, di 24 jelek. Itu. Karena ini saya rancang untuk lebih dari 20 kakak atau keluarga. Ini makanya rancangannya beda. Yang biasa saya terapkan untuk di rumah ada cukup 8 casing. Sebentar Pak, biar nanti mungkin yang orang awam bisa tahu. Yang disebut casing itu apa gitu? Casing itu pipa jambang, artinya pipa besar untuk pelindung. Kalau pipa screen adalah pipa dalam untuk pengambilan air yang di lubang-lubang. Itu kalau screen. Tapi kalau pipa jambang. Jadi pipa yang paling pinggir ya, yang biar tanah juga nggak rontok itu namanya casing, gitu kan? Itu. Jadi pengeboran ini ada 3 sistem. Sistem loss casing itu kalau dibutuhkan air banyak. Ada pipa yang misalnya kalau kita kasih 8 bawahnya screen namanya, pipa 2 in. Itu untuk keperluan yang cukup lah. Tapi kalau untuk keperluan banyak harus loss casing, full casing. Bisa juga kalau sumbernya nanti full casing di 60, kita tambahin lagi, bor lagi. Nyarinya kita ke bawah bukan ke atas. Ini sistem di dalam pengeboran. Nah, biasanya pengeboran saya kalau cukup untuk 1 rumah atau 2 rumah, 4 rumah itu dengan 8 casing. Dalam pengerjaan pertama itu ketemu tanah. Setelah tanah itu cadas yang nggak begitu keras, terus ketemu cadas, ketemu pasir, ketemu cadas, ketemu pasir. Kalau sistem untuk yang 8 casing itu dipantekin ke cadas. Jadi kalau casing ini 4 in, contohnya ini, itu cadasnya dibor 4 in, dikurangi diameter 0, sekian supaya lubang cadas lebih kecil daripada lubang casing. Lubang pengeboran lebih kecil daripada casing. Ini untuk khususnya di cadas nih. Misalnya masuk ke dalam cadas ini dipres supaya air tidak masuk, air atas. Iya. Baru nih sisanya dicor. Jadi ini mesin stop, proses pengeboran berhenti karena ini sudah masuk duhur. Wow, ya ini nih, tarik dikit nih. Ini pipa ini lonjor set. Ya, ternyata di sini kasih apa ini ya? Saya nggak tahu ini.
Yang ahlinya nggak ada, jadi saya hanya ngelihat di sini ada bendolan apa ini? Buat ngelebarin. Jadi buat ngelebarin ya. Nah inilah pemasukan casing paralon. Pekerjaan mulai lagi di gravel ya. Ini di gravel Pak. Kerikil jagung. Jadi untuk di bagian spin. Di bagian Inilah pompa jet yang akan dipasang di kedalaman 32 meter, dan sekarang sudah siap-siap untuk pengecoran. Bagian atas dicor, ditutup dengan menggunakan pasir halus. Inilah supaya air dari atas tidak nyampur ke bawah. Jam berapa tadi? Ini mulai ini Pak? Maghrib. Maghrib mulai tes. Ya, jadi ini proses selanjutnya yang kemarin kita persiapan sampai ini sudah keluar air nih, tapi kita memang tidak bisa mengikuti secara utuh. Coba nanti kita gabungkan nih dari teman-teman yang memang sudah mencoba mengabadikan video, mudah-mudahan bisa dapat. Nah, ini airnya cukup bagus. Coba Pak Ketua, itu bening nggak? Apa baunya gimana? Alhamdulillah, ya, ini, airnya bening. Ini Pak Ketua Panti ini. Berani nggak kumur? Kalau berani, wah berani. Mungkin aman. Iya, karena sebelumnya ini airnya kuning kayak karat. Pakai air ini tadi udah maghrib. Coba ini ganti dipegang deh. Aku juga pengen. Anteng, megangnya anteng ya. Ini saya juga ikut matching. 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 Teman-teman nyoba air baru berapa jam? Netral, berarti berani nyoba nih. Iya. Tapi belum berani minum. Kita pastikan kalau untuk diminum lab ya. Di lab dulu. Ya. Tapi kalau tes yang paling sederhana sih ada. Oke, sip. Ya. Mudah-mudahan berkah kerja kita. Ya, ini kita ngintip nih bagaimana di yayasan yatim itu ada ibu-ibu yang sedang apa tuh? Wah. Penutupan pengajian ya. Jadi gedung ini juga dimanfaatkan sebagian oleh ibu-ibu majelis taklim. Pura Ta'ayun ya. Nah, kita ngintip di dalam rumah. Inilah. Nah, ini suasana di dalam. Ini biar kelihatan nanti. Dan di foto nih. Nah, terima kasih ibu-ibu. Jadi ini suasana. Biasanya anak-anak yang di sini, tapi sekarang ibu-ibu. Yatimnya ibu-ibu. Ini suasananya. Masih penasaran ngintip? Ini dalam 1 menit 25 liter kapasitasnya pompa. Kapasitas pompa dalam 1 menit 25 liter nih Pak. 25 literan ya? Nah. Oh iya, kelihatan bening banget. Tapi ini masih dalam proses penjernihan, pengurasan lah. Iya. Apa Bu? Ayo, bapak-bapak makan puasa gimana, Pak? Wah iya, saya kenyang banget ya. Ayo, kalau nggak mau dibungkusin sama ibu-ibu. Nah, jadi ini masih proses apa ini besok ini? Pengecoran Ya. Jadi di luarnya. Jadi ini pipa yang saya shot ini adalah namanya casing ya. Ini berapa in? 4 in. Ini 4 in. Jadi pengeborannya itu 6 in. Ada sisa sekitar 2 in. Lah itulah yang nanti apa? Adonan ya dimasukin di bawah ya. Adonan yang dimasukin. Kurang lebih berapa? 30. Adukan ya.
Bukan adonan ya, adonan roti ya. Oh iya. Nah ini teknisi juga nih, tapi di kontraktor yang lain. Ganteng ya lo. Kayak usia 26. Ya tunggu ibu-ibu Pak Toto. Cuman berhasil nih. Ini Pak Bendara, ini Pak Toto, Peler. Nah ini Mbak Jiman. Ini Mbak Jiman tadi pagi. Sukses sehari kerja terus. Sehari terus ikut mantau ya? Ya ikut dampingi. Terus nanti besok tinggal apa ini Mbak? Besok pagi tinggal ngetor sekeliling casing. Setelah itu terus langsung dikuras terus. Terus nanti pasang toren. Ini sudah dilakukan apa ini? Penembokan ya. Nah, seperti ini kan. Kira-kira tingginya ini ada sekitar ya 50 atau 60 cm. Jadi tembok ini adalah untuk mengamankan sehingga apabila terjadi banjir ya jangan sampai air itu masuk melalui casing. Jadi ini harus tinggi ya. Tapi ya di sini sih banjirnya nggak seperti itu, hanya semata kaki. Oke. Sampai sini pembuatan sumur sudah selesai dan ini sebenarnya sudah diinstal dan hari ini tadi sudah bisa dipakai ya, naik ke toren yang lama tapi toren yang baru belum jadi. Demikian review ya bagaimana proses pengeboran sampai jadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Anak yatim masih pada makan ini, anak yatimnya coba ngintip nih. Wah, ngintip dari jendela. Ini anak-anak ini lagi apa lagi? Woi. Kita coba melihat air, debit air, keluar air dari keran. Ini tempatnya wudhu anak-anak yatim nih. Ya. Nah, ini sudah. Airnya bagus. Banyak keran.